Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita pada kesempatan yang lalu. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengi'rab surat Al-Fatihah. Eh, Bapak Ibu bisa bertanya di tengah saya menerangkan ya. Baik. Huruf Arabnya jelas Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satu ini. Jelas nggak? Jelas. Kelihatan? Kelihatan ya. Baik. Saya fokus saja biar biar nggak hilang ayat aslinya. Bisa deh, salah deh. Yaudah ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu perhatikan ini yang saya merahin itu adalah huruf ya. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi reaksinya adalah pertama ini bi ya. Maaf. Bi bi plus lafaz ismun ya. Jadi hilang. Ismun ya. Nah, saya eh, hitamkan dulu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian paham ya bahwa bi plus ismun itu ada bi, ini ada reaksi i ya. Reaksi i kita sebut sebagai huruf jar. Jadi kata benda yang di depannya ada reaksi i maka dia akan belum menjadi i ya, majrur ya. Jadi kita hukumi sebagai siapa nih? Kita hukumi sebagai majrur ya. Jadi bi per ismi. Ini reaksinya bi, reaksi i plus ismun karena default atau asal kata benda dan kata kerja adalah u ya. Bi plus ismun menjadi bi bismi ya. Nah, nah, kenapa i Bapak Ibu? Karena ada reaksi jar ya. Nah, kita tahu ini sebenarnya kalau huruf itu kan ada yang mereaksikan i, ada yang mereaksikan a, ada yang mereaksikan sukun gitu. Kita harus tahu. Nah, ini saya eh, apa namanya? Huruf-huruf itu laksana apa seperti virus. Ini adalah eh, huruf macam-macam huruf jar ya. Huruf jar adalah kayak virus I ya. Ini sebentar kok jadi hilang. Huruf jar ya. Ini hurufnya Bapak Ibu kalau mau di apa hafalkan apalagi wa di paling gampang nih hafal lagi pi an bisa ya alamin ila hatta hatta juga masuk kan. Huruf jar ya, huruf jar adalah virus i segala atau preposisi yang menjadikan i ya. Ini huruf jar namanya. Waduh, sen- oke. Ini Bapak Ibu menghafalinya kata wa li fi. Kok jadi fi ya benar. Iya. An ya bisa ala min maaf hilang kata ya. Tasnya agak susah. Jadi kalau Anda mau menghafal huruf-huruf atau virus-virus kategori I yang menjadikan isim berharkat I ini, kata wali Bang Fian bisa ngalamin hilang harta. Nah, gitu aja kalau mau jembatan kodenya ya. Jadi kenapa bismi? Karena ada virus I yang kita sebut sebagai huruf jar plus ismun asalnya. Kenapa menjadi bismi? Karena ada bi maka I. Baik. Ini eh, reaksi pertama ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ini ada ismun
Maaf. Mana sini? Ismun plus lafaz Allah ya. Jadi ismun nama ya plus lafaz Allah. Tapi kita harus ingat bahwa ismunya sudah i tadi ya. Nah, ini kan seluruh isim ya. Kategori isim itu pasti harokatnya u ya. Asalnya begitu. Ini kenapa merah? Saya ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa lafaz Allah di situ menjadi Allahi ya? Iya menjadi Allahi. Ya. Pertanyaannya itu. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Kenapa lafaz Allah di Bismillahi yang asalnya atau defaultnya U dia menjadi harokatnya I atau kasroh ya? Ini. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kamu udah nonton videonya ya? Mudah pilih. Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih ini akan saya terangkan lagi ya. Biar gampangnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang pernah ngaji tapi akan saya terangkan lagi ya. Ini konsepnya. Eh, jadi eh, kalau kita punya kata paling gampang murid ya, murid. Murid itu eh, bisa kita bikin frase atau kata double ya. Murid sekolah ya, ya kan? Apalagi murid santren. Kan gitu Bapak Ibu. Ini struktur bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, struktur ini punya konsekuensi ini isim satu, ini isim dua ya. Kata benda satu, kata benda dua kan kata benda digabung jadi satu. Nah itu rumusnya adalah muridu sekolahnya isim keduanya memang harus kas harokat i ya atau majrur ya. Majrur. Majrur itu yang i ya kena kena apa kondisi i. Jadi kalau murid pesantren jadinya apa Bapak Ibu? Muridu pesantren, pesantren, I. PMI. Karena kenapa di pesantren ini? Karena dia sebagai isim kedua. Memang orang Arab akhir ini kan peristilahannya ya. Yang pertama disebut sebagai mudhof ini tidak ya. Kalau belajar bahasa Arab, Bapak Ibu jangan terpaku pada istilah-istilah orang Arab nanti pusing ya. Tetapi Anda lihat konsepnya ya, perhatikan konsepnya. Isim satu berharokat U kalau dia subjek, kalau dia posisinya objek ya berharokat A. Tapi yang penting adalah isim keduanya kita sebut sebagai mudhof ilaih ya. Ilaih. Hanya mana? Ya? Nah, mudhof ilaihnya itu memang harus majrur, harus wajib I ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang bertanya sampai sini? Tidak ada. Jadi mengapa lafaz Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim? Karena ada dua kata benda yang kita gabungkan ya, nama Allah. Kan bisa nama orang, nama perusahaan, nama kantor, nama merek. Tapi di sini adalah digabungkannya adalah nama plus lafaz Allah ya. Jadi ismullah asalnya. Kenapa ismi ya tadi udah ada bi ya. Ismillahi asalnya ya. Oke, karena jadi kita jawab ya. Kenapa Ismillahi karena dia sebagai isim keduanya ya. Ini bahasa mudanya isim kedua Bapak Ibu ya. Isim keduanya. Yang memang orang nyebutnya sebagai ini secara teoretikalnya mudhof ilaih. Tapi Bapak Ibu jangan pusing dulu dengan istilahnya ya. Yang penting Bapak Ibu tahu ini sebagai apa? Konsekuensi isim kedua. Baik. Bismillahi. Ah. Nah, Ar-Rahmani. Kenapa Ar-Rahmani? Nah, jadi ada lafaz Allah di sini. Maaf, mana Bapak? Plus ada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ar-Rahman. Artinya yang maha pemurah. Dan ini sebagai sebagai apa? Sifat ya. Sifat ya, sifat ya. Jadi kita lihat bahwa lafaz Allah sudah barokat i kan. Nah, sifatnya juga harus harokat i ya. Ini teorinya. Aduh, maaf. Aduh, aduh.
Ini teorinya. Tadi ada ah, maaf. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi ada kata murid. Sini aja ya. Muridnya udah di sini aja ya. Ini. Ini. Jadi kita tadi sudah belajar ada kata murid dan sekolah. Tapi depan murid kita kasih ya sifatnya ya. Sifatnya misalnya apa? Murid. Murid itu sifatnya apa? Pintar. Murid malas. Murid rajin ya. Kalau sebetulnya ada murid kasih kata bendanya, maaf kata sifatnya. Jadi kalau dia subjek ya muridu ya. Mana nih? Murid, muridu. Jadi akhirnya sifatnya dia akan ngikutin juga ya, pintaru. Tapi kalau muridnya dalam posisi sebagai objek, ya kita akan harakatin A ya, murida. Kalau pintarnya otomatis juga akan berubah menjadi pintar. Begitu juga kalau muridnya posisinya kena preposisi I atau posisinya sudah I majrur ya, maka dia akan murid di ya posisinya. Nah, sifatnya yang ngikutin ya, pintarnya itu menjadi pintar. Oke. Ini teorinya. Jadi, mengapa lafaz Ar-Rahmani? Ya, karena Ar-Rahman ini sifat dari Allah ya. Karena itu dia akan barokah kasroh. Jadi ini sebagai sifat satu, Ar-Rahimnya sebagai sifat keduanya. Dua-duanya sama-sama sifatnya. Ar-Rahmani sifat. Ar-Rahimi sifat kedua ya dari Allah. Yang Allah di situ punya dua sifat di ayat yang apa pertama ini Bismillah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baik. Sampai sini dulu Ibu, Bapak, Ibu. Stop, stop. Ada pertanyaan atau udah pada ngantuk ini? Sebelum saya lanjut ke ayat yang kedua, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Anda sudah cukup dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nggak ada yang jawab, selesai ini kayaknya udah udah pada tidur atau gimana. Baik, suara saya masih jelas belum Bapak Ibu? Masih Ustadz. Oke, mau lanjut atau udah selesai aja nih? Lanjut Ustadz. Ustadz mau tanya. Ya. Kan eh, pernah juga nemu kata gosara malah bisa. Nah, itu berarti mudof dan mudof ilaih ya. Apa Ghosli gimana gimana tulisannya gimana? Gosalal malah bisa. Ghosala. Kalau ghosala tuh bukan kata benda tapi fiil ya, kata kerja. Jadi kalau ghosala malah bisa strukturnya adalah ghosalanya itu predikat ya atau kata benda maaf kata kerja fiil. Jadi Ya. ghosal itu kan di dalam ghosal itu ada domirnya, ada pelakunya yaitu dia ya huwa. Jadi huwa subjek, ghosala predikat ya atau actionnya, fiilnya. Terus melakukan apa, mencuci apa kan butuh objek. Maka malah bisa ya, malah bisa A-nya itu sebagai objeknya. Jadi dia mencuci baju. Kira-kira baju sebagai apa? Objek kan? Karena itu objek harokatnya kan A tadi ya. Kayak Ahmadu kemarin membaca kitab ya. Objeknya defaultnya harokatnya A. Ya. Beda jadi tapi kalau hoslu baru kalau host itu pencucian itu sudah kata benda ya. Karena kalau pean itu sudah kata benda. Hosul malah bisi itu beda lagi. Itu hoslu atau hosala? Waktu itu nemunya gosala. Jadi kalau misalkan mudof ilaih itu terdiri dari apa aja sih? Yang paling ini yang paling rendahnya. Bukan paling rendah, apa yang paling dasar? Iya itu ya, Anda menggabungkan dua kata benda aja. Mau apa? Pulpen. Pulpen plus ustad ya pulpen ustad. Baju plus dokter, baju dokter ya. Pintu plus masjid, pintu masjid. Ya rumusnya kata benda satunya U ya, sesar defaultnya kalau subjek. Intinya kata benda keduanya majrur atau harokatnya kasroh. Tapi memang
membedakan kata kerja dengan kata benda itu kadang-kadang agak-agak mirip ya. Misalnya ghuslu, masul malabis atau ghusala ya. Kalau ghusala apa itu fiil kata kerja ya. Nanti beda rumusnya lagi. Ya, syukur Ada lagi? Ustaz. Lanjut ya ayat kedua. Kalau nggak ada yang taksi saya selesaiin aja nih. Taib, share dulu ya lupa saya. Jadi kalau dalam apa mudhof ini pastikan dua-duanya isim ya, isim satu dan isim dua. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang alhamdulillah ini ada teori yang baru ya. Ini Bapak Ibu masih masih mendengarkan saya atau sudah pada tidur ini? Insya Allah masih Ustaz. Yang lainnya kayak udah pada tidur. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian ya. Eh, Alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada alif lam, kita tahu dia adalah isim ya. Alhamdulillah. Nah, isim yang ditempatkan di depan itu namanya mubtada ya. Nanti kita belajar itu kayak subjeknya gitu ya. Alhamdulillah. Segala. Alif lamnya ini sebenarnya, Mas, saya rapi dulu ya. Alif lam ini ada alif lam yang khusus ya. Namanya alif lam lil is tigorob ya. Pokoknya mana lupa. Lil istighfar itu untuk memberi makna seluruhnya. Jadi hamdun itu artinya pujian ya, pujian. Ada alif lam itu untuk membentuk kata the sebenarnya, tapi juga bermakna segalanya. Jadi segala pujian. Nah, alhamdu sendiri dari hamdunya itu dari kata ini dari fiil sebenarnya nanti berubah menjadi eh, gerund atau kata bentukan atau masdar. Nanti saya terangkan apa itu masdar ya. Maaf. Mi, da. Ini fi'il madhi. Mudhari'nya ya, ya, ma, du. Nah, kalau ketemu fi'il harus sabar ya. Hamidah ya madu. Masdarnya hamdun atau hamdan boleh. Hamdun boleh, hamdan boleh ya. Ini fi'il madhinya ya seperti ikra dikata qara'a yaqra'u. Ini dihafalin saja. Mi, da, ya, ma, du ya kan. Ini masdarnya langsung aja nih. Hamdan boleh, hamdun boleh ya. Apa itu masdar? Masdar itu kalau kita bilang lari menjadi pelarian, kalau pergi menjadi kepergian ya. Datang menjadi kedatangan, tiba menjadi ketibaan kalau ada ya. Jadi masdar adalah ya eh, ini hamdan atau hamdun ini jadinya hamdu ya. Maaf, hanya kok milah. Alhamdulillah itu disebut sebagai ya memang posisinya sebagai masdar secara apa urutan sorofnya masdar ya. Nah, nahwunya posisi nahwunya dia sebagai apa alhamdulillah sebagai mubtada atau subjek sebenarnya kita bilang ya. Nanti ada mubtada. Mudah-mudahan tahu. Mubtada itu subjek ya. Jadi ketika kita menempatkan isim di depan itu pasti ya, karena dia tidak terpengaruh apa-apa ya. Alhamdulillah. Kalau Anda kasih inna ya innal hamda ya. Kalau Anda kasih lil hamdi ya. Macam. Tapi setiap kata benda kalau Anda tempatkan di depan pasti harokatnya karena dia seperti asli ya, tidak terkena apa-apa. Alhamdulillah. Baik, ini segala pujian. Kalau lillah kenapa kasroh ya? Lillah Lillahi ya. Kalau lillahi jelas ya. Mak, maknya hilang. Lillahi itu dari kata li, ini tadi virus i ya, atau huruf jar plus nafas Allah. Ini kurang besar nggak? Cukup ya. Maaf, ini lafaz Allah. Iya. If. Allahu ya. Dan default atau asal dari kata benda atau isim itu selalu ya. Allahu
ar-rasulu, an-nabiyyu. Tetapi kalau ada sudah ini, li ini adalah kategori harf jar atau virus i, maka kita sebutnya adalah majrur ya, majrur karena kena virus apa? Virus i. Alhamdulillahi. Baik. Ini alhamdulillahi. Anda tahu kenapa berharokat domah u karena dia posisi sebagai subjek ya. Kita sebut sebagai mubtada, jelas. Kenapa lillahi? Kenapa i? Allahi karena ada li di sini ya. Yang kita hukumi dia sebagai apa? Virus i atau huruf jar. Nah, sekarang ada kata robun asalnya. Kenapa jadi robbi? Kenapa dia berharokat apa? Kasroh ya. Kenapa? Karena ini Karena ya. mensifati, Kenapa? karena mensifati Allah. Bukan ya. Nggak apa-apa, nggak nebak dulu kan. Kalau salah kan jadi nanti tahu salahnya di mana. Kalau pada diem semua saya bingung nih gimana ngajar. Sebenarnya ini di sini ada lafaz Allah ya. Oh, betul ya ada. Ah, Allah, ya kan? Tadi lafaz Allahnya alhamdulillahi kasroh ya. Oh. Terus ada 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 Robbu gitu. Ini ini apa? Jadi siapa lagi? Baik, masuk ada yang tulis. Allah dan Robbu. Pertanyaan saya tadi adalah kenapa ini Robbunya jadi Robbi ya. Jadi semua dibuat isim. Tuhan itu kan isim ya. Atau non. Kenapa menjadi Robbi? Ya betul ada hubungannya dengan Allah ya. Allah sudah i. Tapi nanti hubungannya ini adalah hubungannya Robbi ini sebagai belum saya kasih ya. Ya sifat boleh ya. Tapi ada yang setara dengan itu yang lebih tepat namanya badal ya. Badal itu sebenarnya atribut atau jabatan. Misalnya Pak Doni ketua RT, hubungannya Pak Doni dengan ketua RT ya namanya badal atau jabatan. Misalnya Ustadz, di sini Ustadz siapa nih? Ustadz Ahmad ya. Ahmad itu Ustadz itu Ahmad. Ini disebut sebagai badal atau jabatan. Tapi yang mau dibilang sifat juga agak mirip-mirip ya. Baik. Alhamdulillahi. Jadi kenapa Robbi? Karena dia sebagai eh, jabatan atribut dari lafaz Allah. Allah itu adalah Robbi. Robbi itu ya Allah ya. Tuh. Nah, reaksi selanjutnya adalah Robbi plus alamin ya. Jadi sini 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 sini. Sekarang Robnya sudah I ya, sudah I kan? Nah, Robbi plus alamin ya. Al alamin. Alamin. Ya. Anda rasakan dalam bahasa Indonesia Tuhan alam ya. Akan ada Tuhan manusia, Tuhan apa aja ya, Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan alam. Ini isim, ini juga isim ya. Jadi kita hukum ini isim satu, ini isim dua. Alamun asalnya alamun. Kenapa menjadi alamin berharokat i? Karena dia posisinya sebagai apa? Isim kedua yang kita sebut yang kita masyhur dengan namanya apa? Mudhof ilaih kalau mau di apa? Eh, kerennya ya. Baik. Jadi Rabbil Alamin bukan alamun karena dia sebagai isim kedua atau mudhof ilaih. Nah, ini adalah eh, analisis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, ada yang mau bertanya dulu nih? Alhamdulillah Alamin ada yang mau bertanya? Tidak pahamnya di mana? Yo, Set, Nah, tanya. Jadi silakan. badal itu udah pasti majur jadi ya? Udah pasti jar ya? Betul tuh gimana? Kalau badal itu udah pasti majur ya, berarti kondisinya ya? Tergantungnya. Badal itu seperti sebenarnya badal itu berlaku seperti sifat ya. Kalau isimnya kata bendanya itu majrur dia majrur, i ya. Kalau misalnya
begini, posisinya begini. Misalnya saya bikin kalimatnya, eh, Bang Suryo, apa, Imam Masjid Istiqlal membaca Quran. Nah, hubungan Bang Suryo dengan Imam Masjid Istiqlal itu hubungannya adalah badal ya atau atribut. Jadi kalau Bang Suryonya itu U, imamnya juga jadi ikut U ya, karena ngikutin karena posisi sebagai subjek. Tapi bagaimana kalau saya bilang saya melihat Bang Suryo Imam Masjid Istiqlal. Nah, saya melihat itu saya sudah subjek melihat predikat. Nah, Bang Suryo sebagai objek itu sebagai akan A, tapi Bang Suryonya dan imamnya juga akan jadi A ya. Jadi badal itu mengikuti posisi dari isimnya kata benda yang dia badali ya, tergantung tergantung misalnya kalau presiden di subjek ya presidenu. Saya melihat presiden ya saya melihat presidena ya karena sebagai objek ya. Kalau ada keterangan di atau ke presiden nih ya nanti badal juga i juga ya. Jadi badal dengan sifat sama ya. I'rabnya sama ngikutin saja, cuman dibedakan antara sifat dengan atribut. Karena misalnya Syafi'i, Imam dan Syafi'i, eh, Syafi'i ya Imam, Imamnya ya Syafi'i. Sama juga Khalifah Umar, Umar Khalifah, Khalifahnya ya Umar, dia belum menggantikan. Tapi Khalifah tidak bisa dibilang sifat ya, tapi karena itu jabatan. Tapi ada lagi yang bertanya silakan. Kalau tidak ada, ini belum ngantuk ini. Lanjut nih ayat yang ketiga nih. Ya Ustaz, boleh. Lanjut aja ya, sampai pada ngantuk ini. Gimana di? Saya share lagi ya. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillah mubtada ya. Eh, kita sebut sebagai subjek gampangnya. Lillahi jar majrur, Robbi badal ya. Al alamin mudhof ilaih atau isim keduanya. Jelas ya. Baik. Yang ketiga, kalau Ar-Rahmanir Rahim enak ya. Ar-Rahman Ar-Rahim sebenarnya jadi kalau kok Ar-Rahman Ar-Rahim dua-duanya sifat ya iya. Ini masih mengikuti ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya lihat lafaz Allah harokannya apa Bapak Ibu ini? Asrah. Kasro ya. Ini harokannya kasro. Allah di sini lafaz Allah harokannya kasro, maka sifatnya juga dua-duanya kasro. Jadi sebenarnya kalau Anda mau tulis ya di sini ini ada lafaz Allah ya. Ini. Ya tapi sudah i ya. Lafaz Allahnya kan i tadi. Benar-benar kenapa lupa sama. Nah, maka sifatnya i Ar-Rahimnya juga ya jelas ya. Ini sifat. Mau diteorikan lafaz awalnya sebagai mausuf atau yang disifatin isimnya. Jelas ini sangat sangat jelas ya. Karena lafaz awalnya sudah asal ya. Tadi. Masuk yang keempat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan belum ada ngantuk ini. Maliki Yaumiddin. Baik. Ini Malik dulu ya. Kenapa Maliki Bapak Ibu? Kenapa Maliki? Jadi memang harus dilogika dulu ya dan diterjemahkan. Malik itu kan yang raja atau yang merajai ya. Raja. Nah, hubungan raja dengan Allah kira-kira apa? Tadi ya kita sebut sebagai badal ya. Tapi ada yang ngomong sifat boleh, tapi lebih tepatnya badal. Badal itu atributnya ya atau jabatannya. Kalau saya dosen bahasa Arab ya, Zulifan dosen ya. Dosen dengan kata Zulifan itu atribut atau badal ya. Dua-duanya saling bisa menggantikan ya. Kenapa Maliki adalah badal dan badal itu mengikuti isimnya. Lafaz Allahnya sudah i, maka badalnya juga i Maliki ya. Kenapa Maliki sih? Ya itu ikut lafaz Allah ya. Nah, sekarang Maliki di sini ya di sini. Tadi Maliki, Maliki, kafnya mana? Sudah i kan? Terus tambah yaum. Yaum itu eh, hari, bahasa Arabnya itu yaumun ya. Nah, kenapa di sini Yaumi? Kenapa ada yang nebak? Bapak Ibu silakan ditebak. Kenapa Yaumi jadinya? Jadinya kan Yaumi nih. Yaumi ya. Kenapa Yaumi, Bapak Ibu? Karena jadi raja hari, rajanya hari. Dua isim yang ditumpuk menjadi satu ya. Karena dia sebagai isim
Isim keduanya yang kita sebut sebagai mudhof ini peristilahannya mudhof ilaihnya peristilahannya. Hanya inilah. Hmm. Jadi kenapa yaumi? Kenapa kasro? Karena sebagai mudhof ilaih. Sama juga adi ini kan hari pembalasan. Kan ada hari raya, hari apa? Hari pembekalan, hari perjalanan, atau macam-macam. Ini isim satu, ini isim dua. Jadi adi ini karena dia sebagai sama ya, mudhof ilaih juga ya. Jadi adi ini mudhof ilaih juga. Baik. Jadi maliki badal, yaumi mudhof ilaih, adi ini mudhof ilaih juga. Nah, kalau disebut mudhofnya ya ini, adi ini mudhofnya ini ya. Baik. Ada yang mau bertanya? Cukup? Jelas? Sudah nih. Berarti Gimana gimana? masuk mengikuti lafaz Allah, masih mengikuti lafaz Allah. Yang maliknya ya. Malik itu Iya, bisa yang Anda bilang maliknya sifat Ustaz. boleh ya. Sifatnya Allah Malik. Karena ada Al-Malik juga ya. Al-Malikul Qudus Salam. Boleh, tapi lebih tepatnya badal ya atributnya Allah. Tapi kalau yaumi nggak ada hubungannya dengan Allah. Yaum itu sebagai isim kedua dari raja. Kan raja hari atau rajanya hari ya. Jadi yaumnya itu nggak ada hubungannya sama lafaz Allah. Tapi hubungannya dengan yaum apa Malik ya. Malik. Yaum isim kedua atau mudhaf ilaih. Adi ini juga isim keduanya ya. Sudah? Lanjut nih Bapak Ibu. Atau sudah selesai nih? Lanjut. Maliki yaumiddin. Satu lagi ya. Sebelum Iyyaka na'budu. Iya. Sebenarnya iya ini adalah apa? Kepadamu isim isyarah ya. Isim isyarah itu maksudnya adalah kata tunjuk ya. Jadi iya ini isim isyarah namanya. Isim apa? Hilang. Isim isyarah. Nah, isim untuk ini menunjuk. Nah, K-nya itu K ya. Mana K? K-nya itu domir ya. K-nya itu dari kata anta. Mana sih lupa, Pak. Hurufnya kadang hilang-hilang. Anta ya. Jadi iya K. K itu jadi kalau buku kamu itu menjadi bukumu ya. Kalau anta bisa diwakili dengan K ya. Iya K. Kepadamu atau hanya kepadamu. Na'budu. Na'budu ini kita tahu na'budu itu kami menyembah. Menyembah itu udah action ya. Yaitu menyembah ini tentu kalau ketemu fiil harus sabar karena harus di tasrif ya, bisa diurutkan. Fiil madinya apa Bapak Ibu sekalian dihafalin. A, ba, da. Mudhari'nya ya, ya, budu. Kok ya budu? Ikutin aja di sananya ya. Eh, Oh, butin kalau mau apa? Kalau mau fiil amrnya sembahlah. Oh, bud. Nah, ini kata jadiannya. Saya ke anpoannya itu menjadi tadi abdan atau abdun boleh ya. Oh, abdan mah. Ibadah ibadah ya penyembahan itu eh, apa kata peribadatan itu bahasa Arabnya ibadah ini ya. Jadi ini kalau mau dihafalin Mbak, Bapak Ibu sekalian abada fi'il madhi ya, abada telah menyembah. Sedang menyembah ya. Kenapa ya budu? Ya dari sononya ya. Bukan ya bidu atau ya badu. Kalau sembahlah bud. Nah ya, yang harus sabar itu menghafal begini ya. Ya saya hafal ya karena sering 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 mengirob. Masdarnya peribadatan, poannya ibadah. Ibadatun apa ibadatan sama ya. Ya itu. Nah sekarang iya ke na'budu. Kenapa na'budu? Ini dari kata ya'budu. Itu huwa ya.
Ya'budu huwa. Kalau mau na'budu itu nahnu ya, ada nahnu di situ. Ganti domir, ganti pronomina personalnya ya. Nahnu. Hmm. Nahnu menjadi na. Ini urutannya nanti kalau mau i'rab. Bu, du. Kalau saya a'budu, kalau nahnu na'budu, kalau dia ya'budu, kalau anta ta'budu ya. Baik. Iyyaka na'budu, mana ilahnya? Wa iyyaka nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tadi sudah ya. Nasta'innya ini kami minta tolong. Ini sebenarnya apa namanya? Ah, namanya hilang lagi. Nasta'in itu ini juga dari kata nahnu. Eh, fiil madinya agak-agak susah dihafal ya. Dari ista'ana kalau mau dihafalkan ini. Memang alifnya hilang. Ista'ana. Yes, ta'inu ya. Ista'ana. Kalau mau dihafal ini ista'ana. Yes, ta'inu ya. Kalau nahnu ya ganti aja. Nasta'inu ya. Jadi ada pelaku di dalam fiil. Setiap fiil atau kata kerja itu pasti ada pelakunya. Pelakunya siapa ya ini? Nahnu ya. Jadi kami. Iyaka kepadamu lah nak budu kami menyembah wa iyaka dan kepadamu nasta'inu kami minta pertolongan. Kalau ditanya nasta'inu itu posisinya apa? Ya sebagai fiil mudhari ya dengan dhamir nahnu nasta'inu. Kalau nak budu juga ya fiil ini ya abada ya budu ini madhi ini mudhari dengan dhamirnya pelakunya nahnu jadi nak budu ya. Baik. Ada yang mau bertanya yang banyak-banyak ya. Tapi sampai sini Kalau Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya sebelum saya tutup nih. Besok lanjut lagi insya Allah hari Kamis. kalau misalkan dijabarin iya karena dua iya karena sain itu sebagai apa aja Ustaz Doa tadi? sebagai doa ya, doa penyembahan. Jadi kalimat yang na'budu iya kak sebenarnya itu dari fiil dulu na'budu ya, kami menyembah iya kak hanya padamu. Jadi na'budu fiil dan fa'il ya. Iya kak itu sebagai ininya zorofnya ya keterangannya. Wa nasta'inu iyyaka. Nah, keseluruhannya itu sebagai apa pernyataan doa ataupun doa ya. Kalau disebut apa kalimat apa ya jumlah fi'liyah ya. Oh iya, Afwan Ustadz ini di room chat ada yang nulis katanya, Ustadz kapan dua isim jadi mubtada khobar, kapan jadi mudhof mudhof ilaih? Ah ya, Afwan punya siapa yang rusak tanya nih siapa? katanya. Ya udah saya jawab nih. Bu Raihan ya. Kapan dua isim menjadi mubtada khabar, kapan isim menjadi mubtada ilaih baik. Karena bertanya, saya akan terangkan ya. Pokoknya kalau nggak interaksi, diem aja ya. Gimana saya mau menerangin ya? Makanya sering interaksi, tanya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya tanya, saya jawab ya. Saya share dulu ini biar kelihatan. Karena saya belum kasih materinya, ya, saya akan singgung dulu. Baik. Em, ini bahasa Indonesia dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Masih bersama saya. Jadi mohon dukung saya dengan berinteraksi ya. Kalau diem-diem saya juga bingung mau ngomong apa juga. Ya. Kayak saya ditinggalkan oleh semua orang. Ini yang di sini juga nggak tahu nyimak atau tidak. Saya kan juga nggak tahu ya. Baik, ini kalimat dalam bahasa Arab, ada yang diawali dengan kata kerja, ada yang diawali dengan kata benda. Kalau strukturnya, dua-duanya bisa ya. Misalnya, ini paling gampang itu Muslim, apa? Muslim itu
rajin. Atau muslim itu ya udah rajin aja lah, boleh. Ya. Tapi kalau diawali dengan kata apa namanya kata kerja, ya baca dulu, baca, baca, muslim. Baca apa Bapak Ibu? Paling gampang kan kitab ya, yang sering ya. Ya, baik. Kalau strukturnya baca dulu, jadi bahasa diarabkan dulu ya. Muslim itu rajin. Nah, berarti kan ini subjeknya benar-benar di depan ya, bukan kata kerja ya. Nah, jadi kita ini bahasa apa namanya bahasa Arab ya. Baik, bahasa Arabnya. Muslim bahasa Arabnya apa? Mus? Sama kan? Muslim. Rajin, rajin apa Bapak Ibu? Nasyitun ya, paling gampang. Ah, nasyitun. Hmm. Nah, gimana membacanya nih biar harokatnya benar? Nah, ini rumusnya ya. Kalau strukturnya kata benda di depan, misalnya Muslim itu, maaf, saya bahasa Indonesia dulu. Ini sama-sama U dan rajinnya juga U ya. Nah, jadi muslimunya gimana Bapak Ibu? Kalau muslimu rajinu itu ya. Terusin itu rajin. Muslim itu direktur. Muslim itu apa Bapak Ibu? Terserah mau dikasih informasi apa. Nah, struktur ini Bapak Ibu yang awal itu kita sebut sebagai mubtada. Mubtada itu artinya yang dari kata ibtada, mub sama kurang T ya. Ibtada artinya yang di awal atau kata yang mengawali. Nah, yang kata keduanya itu adalah kabar. Kabar itu kabar ya. Kabar. Kabar saya biasanya kasih kata info ya. Jangan gede-gede, nanti gede banget. Jelas Bapak Ibu? Ya, Ya, Ustaz. jadi yang pertama kita sebut sebagai mubtada ya. Yaitu peristilahan aja ya. Saya bilang subjek aja yang pertama. Tapi kata kedua itu kan misalnya gini, konsepnya begini Ibu, ya. Kita misalnya kita apa komunikasi bareng-bareng terus saya pingin jadi mubtada adalah kata pertama yang kita tunjuk atau saya tunjuk. Saya nunjuk ini buku nih di belakang. Tentu kalau saya sudah nunjuk buku itu, terus gimana kalau sudah nunjuk begitu? Dikasih apa? Kasih infonya ya. Buku ini atau buku itu banyak. Buku ini tebal, buku ini bagus terserah, tapi itu info ya. Namanya khobar. Dalam struktur ini mubtada dan khobar ya. Jadi rumusnya adalah mubtada marfu u, khobarnya juga u juga ya. Karena itu info ya. Ya, dan itu sebuah kalimat yang lengkap ya. Karena saya kalau ngomong begini, Bu. Buku itu tebal. Jadi kan kalau ibu saya jadikan apa lawan bicara, berarti udah paham info yang saya berikan. Kalau saya intel misalnya ya. Gedung itu roboh ya. Nanti kan infonya roboh ya. Jadi itu sudah berita yang lengkap. Jadi itu kalimat lengkap ya. Gedung itu baru, rumah itu mahal, apapun itu sudah lengkap karena ada kata benda kemudian dikali info ya. Itu mubtada dan khobar. Dua-duanya rumusnya u dan u atau marfu dan u marfu. Jadi muslimun karena biasanya kalau sudah dikasih itu dikasih the ya. Al muslimu kita kan udah menunjuk ya, Muslim itu yang kenapa dikasih info nasyitun ya, gitu Bu. Sekarang dibedakan dengan tadi mudhof ilaih. Mudhof itu bukan kalimat ya, itu hanya eh, nunjuk satu kata tertentu. Misalnya murid pintar. Ya kenapa murid pintar kenapa? Nah murid pintar itu bisa menjadi mubtada ya. Nah, harus kasih info. Murid pintar itu lulus UMPTN. Murid pintar itu mendapat hadiah. Ya, apa aja infonya ya. Nah, murid pintar itu bukan kalimat lengkap. Itu hanya frase atau gabungan dua kata yang tidak punya makna apa-apa kecuali dikasih infonya ya, biar jadi kalimat lengkap. Misalnya, tadi sama-sama muslim misalnya nih ya. Ini maaf. Ini sama-sama muslim, Bu.
Masih bersama saya? Masih bersama saya? Muslim. Kalau kita nunjuk muslim, itu kan digabungin dengan kata yang lain. Misalnya muslim muslim kota, muslim desa, apa-apa aja itu ya. Terus maknanya apa kalau saya ngomong muslim kampus? Ya nggak ada maknanya, cuma menunjuk kata aja. Ya, jadi bedakan mubtada khobar tadi itu posisinya sebagai memang subjek dan ada apa keterangannya. Kalau yang ini musim kampus, ini kata yang apa bukan kalimat ya. Kecuali musim kampus itu rajin, musim kampus itu tadi mendapat hadiah, musim kampus itu pergi ke masjid terserah ya infonya. Jadi musim kampus hanya bisa sebagai mubtada saja ya. Atau ini cuman mubtada yang diperluas, subjek yang diperluas dengan dikasih satu kata bendanya lagi. Nah, ini tadi ya tentu muslimu kalau dia subjek. Nah, ini kata tambahannya harokannya i. Jadi muslimu kampusi ya. Nah, kampusi ini menandakan bahwa dia adalah kata yang bertingkat yang ditambahkan. Nah, ini disebut ini kita hukuminya mudhof ya. Biar seru nih Bapak Ibu. Yang gede nggak apa. Ini kita sebut sebagai mudhof. Saya bilang itu isim satu paling gampangnya ya. Isim pertamanya. Kalau kampus sih kita sebut sebagai mudhof ilai ilai atau isim keduanya ya yang menjadi double. Baik. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas Ustadz. Jelas ya? Ya. Jadi Apa kalau Ustadz mau tanya sekali lagi. Kan ya, itu muslimu dia harokatnya domah ya. ya, Kampusi kasroh. ya. Itu kenapa bisa beda Apanya? Beda yang apanya? harokat harokatnya? Apa beda dari apa? Kan harusnya sama kan kasroh-kasroh atau Kata misalkan domah-domah. kata siapa? Itu Mudah sifat. mudah mudah ilai. Beda. Oh, Setiap mudhof ilaih itu pasti i, tapi muslimnya itu tergantung. Kalau saya dikasih di sini di ya, maaf, maaf, maaf. Kalau memang di depannya ada kata di, maaf, maaf, kok gimana sih gimana? Oh, di sininya nih, di sininya ada kata di gitu. Ya bukan muslimu, jadinya di hanya fi misalnya ya, fi muslimi ya. oh iya iya Ya iya suka-suka paham. suka-suka kita menempatkan apakah muslim itu di subjek pasti u. Kalau Oh, objek saya melihat muslimah ya. Tadi kalau memang tadi contohnya di Al-Qur'an itu kata mudhofnya atau isim satunya harokatnya sudah i ya. Makanya ikut i. Jadi mudhof ilaih itu tidak terpengaruh dengan isim satunya. Pokoknya dia isim satunya mau u kayak mau a kayak mau i kayak dia tak akan tetap i ya. Karena posisi mutataila. Beda dengan sifat ya. Kalau sifat itu memang terpengaruh dengan kata benda di depannya ya. Kalau kata depannya u dia ikut u. Beda ya. Itu bedanya sifat dengan kata benda double ya. Mutataila. Beda lagi dengan muslim itu rajin itu sudah kalimat lengkap ya. Jadi muslim itu kita apa kata benda yang Anda tunjuk itu namanya mubtada ya. Terserah. Orang itu udah mubtada tuh. Tapi kan harus kasih info apa orang itu rajin, orang itu baik, orang itu jahat. Ya, jahat, rajin, baik itu adalah khabarnya, tapi sama-sama ya. Jadi mubtada dan khabar ya. Itu konsepnya begitu. Ya, sedikit-sedikit dibedakan. Memang muslimu itu rajinu itu sudah kalimat. Tapi kalau muslimu kampusi, baik. Nanti Bapak Ibu bedakan dengan satu lagi biar gampang ya, biar sama. Muslimu baiku. Kalau muslimu baiku sudah sifat ya. Sama dengan kok muslim sih. Ini ada keyboardnya udah ada agak. Muslim kalau sebagai objek saya melihat muslimah baiknya menjadi baikan. Kalau saya duduk
di muslimi, pas saya pergi dengan muslimi, baiknya menjadi baiki ya. Ini semua sifat ya. Ini sifatnya. Bedakan muslimu kampusi dengan muslimu baiku, muslimah baika, muslimi baiki. Tapi kalau kampusi dia Islamnya akan jadi i ya. Dan muslimnya bisa muslimah, muslimu, muslimi. Jadi sekalian aja nih. Kalau muslimnya mudhof, muslimah, kampusnya kampus tetap i ya. Kalau muslimi kampusnya ya tetap i. Kampus i ya. Saya kecilin nih, kecilin biar bisa kelihatan. Ini Ibu bedain ya. Jadi kalau muslimu kampusi, muslimah kampusi, muslimah lagi ini, muslimi kampusi. Karena kampusnya sebagai isim kedua, kata benda keduanya. Tapi kalau eh, baik itu sebagai sifat, ya muslimu baiku, muslimah ikut baika, muslimi baik. Itulah bedanya. Sifat itu ngikutin terus kata bendanya. Kalau mudhof ilaih atau isim keduanya, selamanya akan tetap i ya. Tidak apa eh, tidak terpengaruh dengan isimnya isim pertamanya ya. Jadi mudhaf ilaih konsisten dengan i ya ini dia konsisten dengan majrur ya. Kalau sifat dia akan berubah-ubah mengikuti dari kata bendanya. Baik, jelas? Jelas Ustadz. Stop ah. Sudah mau jam 10. Pak Zulhendri menyimak nggak nih? Jadi sebenarnya mubtada khobar itu lebih dekat ke subjek predikat bukan ya, tapi untuk subjek kan ada istilah lain yaitu fa'il. Nah itu kayak yang saya mau bahas lagi nih. Ya ya. Minggu depan Bang Suryo ya, memang eh, mubtada khobar karena kalau tipe kalimat bahasa Arab itu bisa diawali dengan kata benda, kalau diawali dengan kata benda mubtada khobar. Kalau diawali dengan kata kerja, jadi fa'il dan maf'ul itu syaratnya adalah kata depannya itu diawali dengan kata kerja ya. Misalnya yaqra'u al-muslimu al-kitaba. Nanti strukturnya bukan mubtada, pokoknya kalau kalimatnya diawali dengan kata kerja tidak boleh ada mubtada khobar. Jadi fiil dan fa'il. Jadi istilah fiil, fa'il itu hanya berlaku di jenis jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il ya. Jadi itu peristilahannya. Tapi lebih detailnya minggu depan ya saya bahas ya bedanya eh, kalimat fi'liyah dengan kalimat ismiyah diawali dengan isim itu mubtada khobar, diawali dengan fi'il nanti ada fi'il, ada fa'il, subjek dan maf'ul bih objek ya. Agak-agak mirip tapi ada bedanya, ada konsepnya. Karena bahasa Arab itu bisa diawali dengan kata benda. Kalau kayak bahasa Indonesia kan Pak Ahmad makan roti ya. Tapi kan nggak boleh makan Pak Ahmad roti nggak boleh. Nah di bahasa Arab ada eh, kalimat yang memang tipenya diawali dengan kata kerja dulu ya. Jadi baca Pak Ahmad koran bisa. Lebih detail minggu depan. Nanti panjang ini. Syukron jazilan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih betah belajar bahasa Arab. Kalau terasa susah, ya bertanya ya, banyak bertanya atau di grup bertanya juga boleh. Syukron jazilan semuanya Bapak Ibu, selamat beristirahat udah jam 10. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur Cinta. Ustadz. Yeah.